Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, keluarga GBD LSAD Magelang. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Renungan 79. Renungan 79 saat pagi hari ini, saya ambil dari Kitab Mazmur, pasal 123, ayat 1 dan 2. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GBD LSAD Magelang. Di dalam Mazmur pasal 123, ini merupakan nyanyian ziarah yang berisi tentang pengharapan dan permohonan kepada Tuhan. Jadi di dalam Mazmur 123 ini berisi pengharapan dan permohonan kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2 berisi tentang pengharapan kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sedangkan ayat yang ketiga dan keempat berisi tentang permohonan kepada Tuhan, permohonan akan belas kasihan Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Jadi di sini pemazmur berkata, kepadamu aku melayangkan mataku. Pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Pemazmur di sini mengarahkan, menunjukkan matanya kepada Tuhan. Di dalam pergumulannya, di dalam kesesakannya, pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Di dalam artian bahwa pemazmur ini mengharapkan pertolongan dari Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, mengharapkan anugerah Tuhan, mengharapkan kemurahan Tuhan datang untuk menolongnya. Pemazmur tidak berharap kepada berhala-berhala. Pemazmur tidak berharap kepada ilah-ilah lain, tetapi pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Pemazmur berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 di sana dituliskan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Ketika mengarahkan pandangannya kepada gunung-gunung, gunung-gunung berbicara kepada bukit-bukit tempat pengorbanan, bukit-bukit tempat ritual mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah berhala-berhala, dan berhala-berhala, ilah-ilah tidak dapat menolong, sehingga dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga di dalam Mazmur 123 ini, pemazmur mengarahkan pandangannya, matanya kepada Tuhan.
berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Menghadapi segala situasi, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesesakan, mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Berhala-berhala, ilah-ilah tidak dapat menolong dan menyelamatkan kita. Di dalam ayat yang pertama, Mazmur 123, bagian B dikatakan, ya engkau yang bersemayam di surga. Dikatakan engkau yang bersemayam di surga. Ini merupakan panggilan yang ditujukan kepada Tuhan. Engkau yang bersemayam di surga, di mana Tuhan bersemayam di surga. Tuhan tinggal di surga. Tuhan berdiam di surga. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, Guru, ajari kami berdoa, seperti Yohanes mengajari murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Jadi memanggil Tuhan dengan sebutan yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga. Dan pemazmur berkata, engkau yang bersemayam di surga. Surga adalah tempat yang maha kudus. Surga adalah tempat yang maha mulia. Surga adalah tempat yang maha suci. Surga adalah tempat yang maha tinggi. Dan Allah tinggal di sana. Dari surga, Allah melihat semua pergumulan umat-umatnya. Dari surga, Allah melihat setiap kesesakan dari kita umat-umatnya. Dan Allah akan datang menolong kita umat-umatnya yang berharap kepadanya. Di dalam ayat yang kedua, Mazmur 123 ayat yang kedua dikatakan, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Jadi dikatakan seperti hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah kita harus memandang kepada Tuhan. Pada zaman itu, seorang hamba atau seorang budak ketika menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, seorang hamba itu tidak dapat berharap kepada siapa-siapa, kecuali hanya berharap kepada tuannya, hanya berharap kepada majikannya. Karena pada saat itu majikannya itu yang memiliki otoritas penuh atas hidupnya. Seorang budak sudah dibeli di pasar budak dan seluruh kehidupannya menjadi milik tuannya, milik majikannya. Jadi seorang hamba ketika menghadapi persoalan, seorang budak ketika menghadapi pergumulannya hanya bisa memandang, berharap kepada tuannya. Karena tuannya, majikannya itu yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk menyelamatkan dan menolong budak tersebut. Dan demikianlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Seperti mata seorang hamba lelaki memandang kepada tangan tuannya.
Seperti mata seorang hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Begitu juga kita memandang kepada Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang punya kapasitas dan otoritas untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup dan berkuasa untuk menolong kita umat-umatnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, pergumulan di dalam usaha, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan dengan sakit penyakit, pandanglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup dan berkuasa untuk menolong kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Berharaplah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini, semua karena pemeliharaanmu. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami mau tetap mengucap syukur kepadamu. Dan kami mau terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah penyelamat kami, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, apapun pergumulan mereka, Tuhan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.